nama saya Dwi Ayu Saraswati, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan materi SD kelas 5, tema 4 mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum masuk materi, apakah ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Ya, sistem peredaran darah yaitu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari sel. Sistem peredaran darah terbagi menjadi 3, yaitu pembuluh darah, darah, dan jantung. Ya, tadi yang pertama pada sistem peredaran darah ada darah kan? Nah, darah mempunyai beberapa komponen, yaitu pembuluh darah, plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Pertama, pembuluh darah. Pembuluh darah mempunyai fungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada plasma darah. Plasma darah berupa cairan berwarna kekuningan atau orange yang berfungsi mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi membawa oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Yang keempat ada sel darah putih atau leukosit berfungsi menjaga keseimbangan daya tahan tubuh. Yang terakhir ada keping darah. Keping darah berfungsi untuk membantu pembekuan darah atau penyembuhan luka. Jadi ketika kalian sakit atau luka terkena benda tajam, ya sekarang kita sudah tahu kan apa saja komponen darah. Apa saja ternyata ada pembuluh darah, ada plasma darah, ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping darah. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jantung. Ya, jantung mempunyai beberapa komponen, yaitu yang pertama aorta, yang kedua ada serambi kanan, yang ketiga ada vena paru-paru, yang selanjutnya ada bilik kanan, kemudian ada bilik kiri, dan ada serambi kiri, dan yang terakhir ada arteri paru-paru. Ternyata bagian-bagian atau komponen jantung ini mempunyai fungsinya masing-masing loh. Apakah itu fungsinya masing-masing? Dari bagian pertama, aorta. Aorta berfungsi mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian arteri paru-paru berfungsi mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Kemudian vena paru-paru. Vena paru-paru berfungsi mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Kemudian jantung mempunyai 4 ruang. Apa saja itu? Yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan bagian sini memiliki fungsi, yaitu menerima darah kotor yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri menerima darah bersih yang dibawa oleh pembuluh darah. Kemudian ada bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan berfungsi memompa darah yang kaya karbon dioksida ke
paru-paru, sedangkan bilik kiri berfungsi memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Itulah fungsi dari ruang jantung atau komponen-komponen jantung. Selanjutnya kita akan belajar mengenai peredaran darah. Peredaran darah ada dua. Yang pertama ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dari kedua sistem peredaran darah tersebut memiliki perbedaan. Yang pertama, pada sistem peredaran darah kecil terjadi dari jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah besar terjadi dari jantung menuju seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Itulah perbedaan dari sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Kemudian kalian tahu tidak, sistem peredaran darah pada hewan itu sama atau tidak? Ternyata tidak sama. Kenapa? Karena sistem peredaran darah pada hewan ditentukan oleh tingkatannya, atau semakin besar tingkatan hewan tersebut, maka semakin rumit alat dalam peredaran darah hewan tersebut. Berikutnya kita akan belajar mengenai pembuluh. Pembuluh ada dua, yaitu pembuluh balik dan pembuluh nadi. Perbedaan dari kedua pembuluh tersebut. Pembuluh nadi biasanya diberi nama arteri, sedangkan pembuluh balik nama lainnya adalah vena. Perbedaan yang selanjutnya, pembuluh nadi biasanya berisi darah yang bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan pembuluh balik yaitu berisi darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Perbedaan selanjutnya yaitu pembuluh nadi terjadi dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik terjadi dari seluruh tubuh ke jantung. Itulah perbedaan dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Jenis-jenis gangguan yang terjadi pada peredaran darah manusia biasanya yaitu hipertensi, varises, dan anemia, sehingga kita perlu mengatasinya dengan cara hidup sehat, yaitu berolahraga dengan teratur. Kemudian jangan makan makanan yang berlemak. Kemudian makan makanan yang bergizi, dan jangan merokok atau minum minuman keras. Dari beberapa gangguan pada peredaran darah tersebut, kita dapat menghindarinya dengan makan makanan yang sehat seperti makan sayur, yaitu sayur bayam, tomat, tahu, dan kacang almond, sehingga kemungkinan kita akan terhindar dari gangguan yang terjadi pada peredaran darah tersebut. Ya, dapat kita simpulkan materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia, yaitu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Itulah penjelasan mengenai materi sistem peredaran darah pada manusia. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.